Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaralun kembali lagi dalam program Sarmi Podcast edisi Bincang Bisnis bersama saya jurnalis harian Sarmi Indonesia Maudatul Husna, dan dengan tema kita hari ini yaitu mengapa harga emas terus naik, ini penyebabnya. Dan telah hadir bersama saya pedagang emas di Banda Aceh yaitu Bang Rizal. Biasanya saya panggilnya Bang Jal. Assalamualaikum Bang Jal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Husna, menjelang siang ya. Ya. Tepatnya di hari Rabu tanggal 16 September 2020. 20. Kayaknya sehat Bang hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Di Una. Ya. Una di Serang di Indonesia gimana? Sehat? Sehat Bang. Alhamdulillah. Itu yang penting ya kan? Ya, sehat Bang. Sehingga Una juga bisa melangkah berkunjung ke toko Bang Jal. Dan biarpun dengan pandemi ini ya. Masih dengan pandemi, tapi kita tetap semangat. Betul. Oke. Dan ini lokasinya kebetulan saya berada di toko emas Ikhlas, yaitu yang berada di Jalan Tengku Cik Pantikulu, Banda Aceh ya Bang Jal. Betul. Nah, selama lebih kurang 30 menit ke depan, Syaralun kita akan berbincang-bincang dengan Bang Jal terkait dengan harga emas. Dan tentunya ini merupakan isu yang sangat menarik di tengah pandemi untuk dibahas Bang Jal. Betul. Dan bahkan sebagian teman-teman saya di saat mau membahas masalah emas sering dibilang sempat shock gitu ya. Sempat shock, kenapa harus bahas berita penurun imun katanya kayak gitu. Betul. Bahkan ada yang ngancam saya Bang Jal. Untuk karena daya tahan tubuhnya turun ya, apalagi emas ini dianggap kan sebagai untuk mahar dia segala macam ya. Bahkan dia bilang gini, kalau saya sakit kamu yang tanggung jawab ya Ustaz. Sebenarnya bukan Gak itu apa-apa. ya, itu sebenarnya bukan itu tujuannya, tapi untuk menginformasikan Betul. kepada masyarakat terkait dengan harga emas saat ini. Betul. Bagaimana grafiknya. Ini kan Betul. Bang Jal, kabarnya harga emas mulai naik ya Bang Jal. Iya betul. Mungkin Abang bisa merincikan nggak selama seminggu terakhir berapa harga emas? Minggu terakhir ini ya, sebelum memasuki di tanggal 16 September ini, minggu yang lalu harga emas masih di angka 2.900.000, belum termasuk ongkos pembuatan ya. 2.900.000. Betul. Oke. Jadi ada harga belinya di angka sekitar 3 jutaan gitu. Memasuki minggu ini, tepatnya di tanggal 15, 16 hari ini, udah mulai naik pelan-pelan naik lagi. Pelan-pelan naik. Betul. Di angka per mayamnya 3 juta belum termasuk ongkos pembuatan. 3 juta belum ongkos buat. Iya betul. Jadi penyebab kenapa harga emas ini naik, the Fed itu seperti ini, apa maksudnya, seperti kalau di Indonesianya Bank Indonesia, Bank Sentralnya Bank Amerika. Sentral. Betul. Oke. Kalau di Indonesia kita BI, Bank Sentralnya Bank Indonesia berarti BI. Jadi Bank Sentralnya Amerika namanya the Fed. Orang itu lagi memikir masalah suku bunga berapa, habis itu belum lagi angka pengangguran di Amerika Serikat makin bertambah, geopolitik Pengaruh politik juga ya. politik dunia sangat luar biasa sekarang ya. Iya. Semenjak Amerika dipimpin oleh Donald Trump, dia terlalu tegas ya. Sampai bisa negara-negara lain mau dia ini semua, tapi satu hal ada sisi bagus, ada juga yang sisi tidak bagusnya. Oke. Tidak bagusnya bagi kita masyarakat, khususnya Indonesia, imbasnya terlalu besar. Dengan ada kejadian geopolitik negara Amerika ribut dengan perang dagang dengan negara Cina dan negara Rusia, jadi membuat nilai barang di Indonesia pun naik, daya beli masyarakat turun, Harganya naik harga ya. naik, ya kan. Jadi masyarakat merasa semua barang sekarang tinggi karena disebabkan seperti tadi keributan perang dagang dengan negara Cina. Belum lagi sebentar lagi mungkin ya bulan depan ada pemilihan presiden Di Amerika. Nah itu faktor-faktor itulah sangat menentukan kenaikan harga emas. Harga Dan emas. pandemi ini dengan virus corona ini kapan kita nggak tahu. Bukan maksudnya dalam arti kata saya mengecilkan pandemi ini tidak akan hilang, enggak. Cuman kalau kita lihat titik temu terangnya belum jelas, apalagi sekarang di Jakarta, khususnya di Indonesia ya, di Jakarta makin ditambah lagi PSBB. Berarti kan ada penambahan lagi
korban-korban corona gitu. Disitulah letaknya. Itu letaknya, sehingga Betul. itu yang berpengaruh ke Mempengaruhi harga naik harga emas. harga Dan- emas ya, harga emas ini ya. Dan jadi seperti yang saya cerita selalu di Harian Serambi Indonesia, yang minggu yang lalu kita buat live streaming juga, kita ngomong ke masyarakat bahwasanya kenapa harga emas ini tidak bakal turun, itulah karena COVID ini tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak ada titik terang Kapan akan kapan berakhir? akan Itu berakhir. belum tahu. Dan orang kaya di luar negeri yang Investor, biasanya investor yang membeli saham sekarang beralih investasinya ke emas. Ke emas. Makanya emas sekarang diburu terus oleh masyarakat di luar negeri, pengusaha-pengusaha yang kemarin bermain di saham, dia lebih larinya beli ke emas untuk menyelamatkan keuangan, nilai uang orang itu nggak tergerus oleh inflasi gitu. Oh, iya. Jadi diborong lah emas. Diborong Emasnya, sehingga berpengaruh ke harga emasnya juga naik di ya. luar negeri masyarakat, para investor berborong emas gitu. Nah, Ya. Banyak kalau misalnya Mbak Nila sendiri apa nih? Kan kemarin tuh sempat turun tapi nggak banyak ya. Betul, Turun tidak, sedikit. tidak. Ini turun sedikit, habis itu naik. Ini perbandingannya lebih banyak turun atau lebih banyak yang naik ini Banyak banyak. lihat kalau turun biasanya emas ini dikit ya. Turunnya 10.000, naiknya sampai 100.000. Berarti kalau kita hitung dalam persen kan bisa 90%. Ya. Gitu ya. Misalnya kemarin tuh, misalnya turun 2.980 ataupun 3 juta dengan ongkos. Udah turunnya dikit. Habis itu sekarang naiknya udah 3 juta belum ongkos. Berarti mau diangkat 3.100.000, 3.080 per mayamnya. Berarti kenaikannya hampir 100.000, turunnya 10.000 gitu. Sangat Jadi, jauh ya Bang ya. Itu biasa pun kalau saya lihat pengalaman-pengalaman yang udah saya baca-baca ataupun saya pengalaman dalam transaksi jual beli emas, biasanya lebih cenderung aksi ambil untung. Begitu. Pengusaha-pengusaha di luar negeri pun aksi ambil untung untuk sementara. Dia udah borong emas, dia lepasin dulu, habis itu dia beli lagi. Tapi dia tetap percayakan emas untuk berinvestasi. Betul. Karena tidak tergerus inflasi. Kalau dia beli saham, misalnya uang dia ada, kita bilang nilai uang dia misalnya ada sekitar 1 miliar, mungkin 2-3 tahun kemudian nilai uangnya kalau dikus dengan barang lain jadi mengecil. Makanya dia untuk mengamankan nilai uangnya, makanya dia beli emas biar harga barang pun disamakan dengan harga barang yang lainnya. Emas naik, harga barang naik, tetap sama, kursnya sama. Gitu banyak. Kalau misalnya untuk harga emas dunia sekarang berapa? Harga emas dunia hari ini tanggal 16 September di angka 1.960 per troy ounce. Ini udah nampak ada kenaikan dikit. Ini termasuk tinggi nih? Lumayan tinggi. Tapi sempat menyentuh di angka 2.000 lebih. Kira-kira Agustus kemarin ya. Agustus kemarin sempat di 2.000 lebih, 2.035 per troy ounce. Habis itu nilai uang rupiah pun agak melemah. Hari ini melemah lagi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mendekati angka 14.800. Udah, habis itu harga emas dunia di 1.960. Tapi kalau prediksi ke depan, cenderung saya lihat harga emas ini mungkin bisa jadi di angka 2.000 atas lagi per troy ounce. 2.000. Betul, di angka 2.000 per troy ounce. Kita kali kurs rupiah bisa melemah lagi karena di Indonesia sekarang lagi diberlakukan lagi PSBB. Jadi transaksi di Jakarta itu pasti dia agak 50% menurun. Ya kan? Karena faktor ekonomi turun drastis kan, karena diberlakukan istilahnya seperti kita dulu di Banda Aceh lockdown. Iya kan? Jadi ada penurunan transaksi sekitar 50%. Berarti rupiah bakal melemah di angka hampir mendekati 15.000. 15.000, harga emas dunia 2.000 lebih per troy ounce. Kalau kita hitung per gramnya di angka 1 juta, bisa jadi harga emas di satu mayam khususnya di Aceh dan kota Banda Aceh kita ini di angka 3.500.000 bisa terjadi itu. Bisa terjadi 3.500.000 bisa terjadi, per mayam. bisa.
bisa. Luar biasa Karena ya. masyarakat luar negeri, khususnya luar negeri, orang itu berburu emas terus. Oke. Ada uang dia langsung investnya ke emas, logam mulia. Dia nggak beli kalau saham-saham gitu nggak, karena beresiko. Beresiko. Betul. Karena itu kan kalau saham kan harganya naik turun ya. Nanti Betul. bisa jatuh harganya. Jatuh. Oke. Makanya karena dilihat harga emas naik terus, jadi investor larinya ke emas gitu. Oke. Nah, Dan dengan berbagai tadi penyebab kita sampaikan, dan apabila harga emas dunia juga makin naik sampai iya, 2000, betul. bisa jadi harga emas di Aceh ataupun ya di Aceh ini bisa Di Aceh, 3.500.000 per mayam. 3.500.000 per mayam. Itu perkiraan ya, Bang, ya? prediksi Prediksi ke ke depannya. depan. Betul. Sekarang saya sudah 3 juta Sekarang per aja mayam. udah 3 juta belum ongkos. Belum ongkos Berarti buat kita Syed kali-kali aja ke depan, karena emas kalau untuk turun kecil agak berat kemungkinan ya kalau saya lihat ya. Kayak tadi kita Jadi, bilang. saya bukan maksudnya mengajarin para investasi di Banda Aceh. Kalau ada rezeki boleh, nggak apa-apa, investasi aja emas, di mana yang bisa Mulai dipercaya. sekarang kan banyak di toko-toko emas ataupun tempat pembiayaan di bank ataupun di pegadaian segala macam lah yang bisa dipercayakan, itu aja. Oke, baik. Wah, luar biasa ya Bang ya harga emasnya ini. Betul. Kalau bisa kita perkirakan terus naik. Bang, kalau misalkan untuk transaksi sendiri di Aceh, terutama di Banda Aceh ini seperti apa Bang? Seperti yang sudah-sudah ya, seperti yang lalu Banjal menceritakan bahwasanya kebanyakan rata-rata hampir 90% yang beli untuk mahar. Rata-rata yang beli, Bang? Rata-rata yang tunangan, yang nikah. 20% lagi biasanya kebanyakan ada juga yang ada lebih, dia langsung investasi ke emas. Oke. Karena mungkin gini ya, agak shock juga, dia merasa kemarin tuh ada tabungan uang nganggur, dia taruh di bank, nilai uangnya kemarin tuh misalnya 200, waktu dia harga emas masih harga di 2 jutaan dapat sekian mayam. Sekarang dengan harga emas 3 juta sekian ini, dia beli emas udah mengecil nilai emas dan nilai uangnya. Makanya rata-rata sekarang kebanyakan hampir 80% masyarakat yang nabung emas uang nganggur, dia beli emas gitu. Ada yang berbentuk perhiasan, ada yang berbentuk emas batangan. Saya cenderung kalau untuk masyarakat kita Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, cenderung untuk investasinya lebih bagus emas batangan. Emas batangan lokal ya, 9,5 ya. Jadi dia pun transaksi jual beli pun nggak terlalu banyak selisih jual beli. Paling sekitar 3.000 atau 5.000 dalam per 1 gram. Perhiasan boleh juga beli, cuman model-model yang nggak rumit waktu pembuatannya. Jadi ongkosnya pun nggak terlalu tinggi gitu. Gitu. Kosnya lebih rendah ya, maksudnya gitu. Baik, Bang Jal. Berarti sama ini kalau transaksi berarti 80% lebih ke mahar Amerika ya? Lebih banyak ke mahar, betul. 20% investasi. Betul. Itu yang misalkan yang 80% beli mahar, mereka beli dalam jumlah yang besar atau kecil atau gimana Bang Jal? Atau nyicil dulu? Kebanyakan Bang Jal lihat ya, seperti Banja cerita tadi kebanyakan pembeli emas 80% karena untuk mahar. Dan masalah yang belinya kebanyakan pun nyicil. Misalnya mahar 15 mayam, ada yang beli 2, 3 ataupun 5 mayam dulu, bulan depan ada rezeki dia beli lagi 2 mayam. Pas udah angka mendekati di 15 ataupun 20 mayam, baru nanti dia datang lagi ke toko-toko emas, nanti disuruh buat surat tanggal yang sama gitu, banyak gitu. Artinya ini ya Bang Jal, buat Syedalon pun teman-teman, meskipun di tengah pandemi, kemudian juga ya harga emas makin naik, tapi kayak memiliki keinginan untuk menikah, jangan berkecil hati ya Bang Jal ya. Ada solusi, ada tips sendiri, betul. Ada caranya. Ada. Salah satunya seperti tadi Bang Jal bilang, bisa nabung, bisa nyicil. Seberapa ada rezeki, kan nggak mesti orang ke toko emas tuh bawa uang berjuta-juta, nggak mesti kan, nggak mesti. Bisa aja pokoknya ada rezeki misalnya 500.000, seperti yang waktu kita pernah bercerita tentang kita angkat juga harga emas kemarin itu ya, bisa 500, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, selanjutnya pelan-pelan menabung, nanti dapat sekian mayam gitu.
kan nggak langsung gede. Iya. Semua tuh ada caranya, Pak. Ada solusinya, insya Allah ada solusinya. Oke, baik. Nggak usah khawatir bagi masyarakat pada Aceh dan Aceh besar ya.